Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan mengupas kisah penuh hikmah tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menggali parit demi melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Tidak hanya menggambarkan kerja keras dan kebersamaan mereka, kisah ini juga menyajikan keajaiban luar biasa yang membuat kita tercengang dengan keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Pada peristiwa Perang Khandak, yang juga dikenal sebagai Perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seluruh kaum muslimin bekerja keras untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Parit tersebut dibuat sebagai upaya pertahanan menghadapi serangan pasukan musyrik Quraisy yang bersekutu dengan beberapa kabilah lainnya. Dalam proses penggalian tersebut, seluruh kaum muslimin dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri atas 10 orang, dan masing-masing kelompok diberikan tugas untuk menggali parit sepanjang 40 meter, dengan lebar 4,62 meter dan dalam 3,234 meter. Setelah 6 hari, dalam riwayat lain 10 hari, panjang parit yang berhasil digali adalah mencapai 5.544 meter. Pekerjaan ini memerlukan upaya yang sangat besar dan dilakukan tanpa mengenal rasa lelah. Seluruh kaum muslimin bahu-membahu menyelesaikan tugas ini demi melindungi kota Madinah dari ancaman musuh. Mereka menyadari bahwa pasukan Quraisy bersama sekutu-sekutu mereka sudah bersiap-siap untuk menyerang kapan saja. Situasi ini membuat semua orang, termasuk Rasulullah, bekerja dengan semangat tinggi tanpa menghiraukan rasa lelah maupun lapar. Bahkan, Rasulullah sendiri turut memimpin penggalian parit tersebut, memberikan contoh kepada para sahabatnya. Dalam kegigihannya memimpin dan membantu para kaum muslimin, Rasulullah sampai melupakan kebutuhan pribadinya, termasuk makan. Selama 3 hari berturut-turut, beliau tidak mendapatkan makanan yang layak untuk mengisi tenaganya. Melihat kondisi beliau yang terlihat sangat letih dan lapar, salah seorang sahabat bernama Jabir ibn Abdullah merasa iba. Ia tidak tega melihat pemimpin yang begitu mulia dalam keadaan seperti itu. Hatinya dipenuhi niat tulus untuk membantu dan menjamu Rasulullah agar beliau bisa sedikit beristirahat dan mengisi tenaga. Jabir lalu mendekati Rasulullah dengan penuh hormat dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Mendengar permintaan Jabir, Rasulullah pun mengizinkannya. Setibanya di rumah, Jabir segera menemui istrinya dan berkata dengan penuh rasa iba, "Aku melihat Rasulullah dalam keadaan sangat lemah dan lapar. Meski begitu, beliau tetap sabar dan terus bekerja keras. Apakah kita memiliki sesuatu yang bisa dimasak untuk menjamu beliau?" Istrinya, yang turut merasakan keprihatinan Jabir, menjawab, "Kita hanya memiliki secangkir gandum dan seekor anak kambing yang kurus." Mendengar itu, Jabir langsung bertindak. Ia menyembelih anak kambing tersebut, lalu istrinya mulai memasaknya dengan penuh kesungguhan. Bersama dengan itu, ia juga mengolah gandum yang ada menjadi beberapa potong roti. Meski persediaan mereka sangat terbatas, Jabir dan istrinya berusaha menyajikan makanan terbaik yang mereka mampu untuk Rasulullah. Setelah semua makanan selesai disiapkan, Jabir segera bergegas kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, ia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku telah menyiapkan sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya Tuan datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang sahabat untuk menikmati hidangan sederhana ini." Rasulullah mendengar dengan penuh perhatian, lalu bertanya kepada Jabir, "Apa yang telah kau siapkan?" Jabir menjawab dengan jujur dan apa adanya mengenai makanan yang telah dipersiapkannya. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Sampaikan kepada istrimu agar jangan membuka tutup panci atau menghidangkan rotinya sampai aku datang." Jabir, dengan rasa kagum dan penuh rasa hormat, segera pulang mendahului Rasulullah untuk menyampaikan pesan tersebut kepada istrinya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua, mari kita pergi ke rumah Jabir." Ketika Jabir tiba di rumah, ia segera menceritakan kepada istrinya mengenai percakapannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pesan beliau agar tutup panci tidak dibuka dan roti tidak disajikan sampai beliau tiba. Namun, hanya dalam waktu singkat, Jabir dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya kaget. Di depan rumahnya, Rasulullah datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Jabir langsung panik dan berkata kepada istrinya dengan nada gugup, "Celaka, beliau datang bersama semua sahabat." Dengan tenang, istrinya menanggapi, "Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" "Ya, sudah," jawab Jabir. "Maka kau tidak perlu merasa kaget," kata istrinya dengan bijak, menenangkan Jabir yang terlihat cemas. Dengan penuh hormat, Jabir mempersilahkan Rasulullah dan semua sahabat yang menyertai beliau untuk masuk ke rumahnya. Saat itu, suasana rumah Jabir penuh dengan sahabat yang lapar setelah bekerja keras menggali parit. Rasulullah lalu mendekati panci masakan, membuka tutupnya, dan mengambil sesendok daging kambing serta sepotong roti. Setelah beliau mengambil makanan, para sahabat mengikuti beliau satu persatu, mengambil bagian mereka. Secara ajaib, makanan yang disiapkan Jabir dan istrinya, meskipun tampaknya hanya cukup untuk beberapa orang, ternyata mencukupi untuk semua yang hadir di rumah itu. Setiap orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan hingga kenyang. Setelah semua sahabat selesai makan, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada istri Jabir untuk makan bersama suaminya. Ketika mereka memeriksa panci dan roti yang tersisa, ternyata masih ada cukup makanan untuk mereka berdua. Keajaiban tersebut menjadi bukti nyata berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat makanan sederhana itu cukup untuk banyak orang. Pada kesempatan lain, Jabir mengunjungi rumah ibunya. Ketika tiba di sana, ia mendapati ibunya telah menyiapkan makanan untuknya. Ibunya berkata dengan penuh kasih, "Hai Jabir, pergilah kepada Rasulullah dan undang beliau untuk makan bersama kita." Mendengar permintaan ibunya untuk mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir segera bergegas menemui beliau dengan penuh semangat. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Jabir berkata dengan penuh hormat, "Wahai Rasulullah, ibuku telah menyiapkan makanan dan beliau mengundang Tuan untuk menyantapnya bersama kami." Mendengar undangan itu, Rasulullah tersenyum dan dengan penuh kehangatan, beliau berpaling kepada para sahabat dan berkata, "Mari kita pergi ke sana." Tak disangka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak 50 orang sahabatnya untuk turut serta ke rumah ibu Jabir. Jabir, yang awalnya mengira hanya Rasulullah yang akan datang, merasa terkejut melihat jumlah sahabat yang menyertai beliau. Tanpa membuang waktu, Jabir segera pulang mendahului mereka untuk menyampaikan kabar tersebut kepada ibunya. Ia ingin memastikan bahwa segala sesuatu sudah siap untuk menerima Rasulullah dan para sahabat. Setibanya di rumah Jabir, Rasulullah dan para sahabat duduk di depan pintu rumah dengan tertib. Beliau kemudian memberikan arahan, "Masuklah kalian 10 orang 10 orang." Dengan penuh keajaiban, makanan yang tampaknya hanya sedikit itu cukup untuk semua orang. Para sahabat makan hingga kenyang, dan ketika mereka selesai, makanan tersebut masih tersisa. Kejadian ini menunjukkan keberkahan yang Allah limpahkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan lain, dalam sebuah ekspedisi bersama pasukan Muslim, mereka menghadapi situasi yang sangat sulit. Perbekalan hampir habis dan seluruh pasukan merasa lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah kita masih punya sesuatu untuk dimakan?" Abu Hurairah menjawab, "Ya, kita masih punya kurma di kantong perbekalan." Mendengar itu, Rasulullah mengambil kurma tersebut, menggenggamnya, dan berdoa kepada Allah agar makanan itu diberkahi. Setelah itu, beliau menyuruh seluruh pasukan makan dari kantong perbekalan tersebut. Keajaiban kembali terjadi, semua anggota pasukan makan hingga kenyang, meski jumlah kurma awalnya sangat sedikit. Setelah mereka semua selesai makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ambillah kurma yang kupegang tadi." Abu Hurairah lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong perbekalan dan mendapati kurma di dalamnya tetap sangat banyak. Abu Hurairah kemudian menuturkan, "Aku masih bisa makan kurma dari kantong itu sampai masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Namun, ketika Khalifah Utsman terbunuh, kurma itu pun habis."
Kejadian ini merupakan bukti nyata atas keberkahan doa Rasulullah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini, keajaiban makanan menjadi bukti nyata keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi sulit, seperti saat menghadapi kelaparan selama penggalian parit atau ekspedisi, makanan yang terlihat hanya cukup untuk beberapa orang ternyata mampu mencukupi banyak orang hingga kenyang. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan dari Allah dapat melampaui batasan logika manusia. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya kebersamaan, pengorbanan, dan keberkahan yang lahir dari ketulusan hati. Dari perjuangan menggali parit di Madinah hingga keajaiban yang terjadi, kita dapat belajar bahwa keberhasilan seringkali terwujud melalui kerja sama yang ikhlas, kepemimpinan yang penuh inspirasi, dan semangat untuk saling membantu meskipun dalam keterbatasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan nyata tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya hadir di tengah umatnya, bekerja keras bersama mereka, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kebutuhan pribadinya. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.